Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan tentang materi di halaman admin yang input, edit, delete, kemudian cari. Di sini ada dua menu, siswa dan admin. Ini adalah menu yang sesuai dengan apa yang ada dalam database. Ada dua tabel, jadi kita siapkan data untuk siswa dan data untuk admin. Kita akan membuat data untuk siswa di mana kita akan bisa melakukan input, edit, delete terhadap database secara otomatis tanpa harus masuk ke database. Kita akan editnya di sini. Caranya sangat mudah. Kita akan buka halaman data siswa yang kita sudah siapkan, yang di awal ini kita hapus. Kita akan membuat pertama adalah menampilkan data yang ada dalam tabel siswa. Data siswa, kita akan tampilkan apa yang ada dalam data siswa. Caranya insert, kemudian data objek, kemudian dynamic data, kemudian dynamic tabel. Nah, poin 4 kita isi lengkapi record set. Nah, record set ini adalah SQL, kode SQL yang harus kita isi. Untuk mempermudah, ganti tampilan ke simple. Ini kita ganti ke tampilan simple. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan simple. Kemudian kita kasih nama di sini, name-nya adalah menampilkan data siswa. Atau kita name-nya data siswa. Data siswa seperti ini. Kemudian koneksinya menggunakan koneksi DW. Kemudian tabelnya adalah tabel siswa. Kemudian kolomnya adalah all, kita all, kemudian filternya non, sortnya, oke, kita sort berdasarkan nama, bisa, boleh. Ascending artinya dari nama yang terkecil hingga nama yang terbesar, urutan abjad. Kemudian kita oke. Kemudian kita oke lagi. Nah, di sini kita klik all record aja, semua record dimunculkan. Kemudian bordernya kita kasih ya 1, enggak apa-apa. Spacingnya kita kasih paddingnya 2, oke, spacingnya 0 untuk merapikan saja. Oke, nah tampilannya seperti ini. Ini adalah untuk menampilkan data. Kita simpan, file, save all. Kita cek. Oke, kita login dulu. Arkavin, kemudian Taufik. Login. Nah, kita login, kita lihat data siswa. Nah, ini adalah data siswa. Data siswa ini masih kosong. Kita lihat di database. Ya, ternyata datanya tidak ada, kosong. Oke. Untuk itu kita harus membuat inputan. Jadi kita tidak perlu input di database insert di sini. Kita akan membuat inputan menggunakan aplikasi ini. Caranya sangat mudah. Oke. Kita akan membuat tombol tambah. Coba kita klik di sini, kemudian kita arah panah, terus sampai kita klik di sini, arah panah 1 kali, kemudian Ctrl Z. Kita akan letakkan di atasnya ini, enter. Nah, seperti ini. Kita klik di sini, kemudian arah panah 1 kali, kemudian arah panah kiri 1 kali, kemudian enter. Nah, di sini kita akan buat tombol tambah. Cara membuat tombol tambah sangat mudah. Kita klik insert, kemudian form, kemudian kita klik button, kemudian oke, don't show, no, kita pilih no karena kita tadi langsung memilih. Jadi ini bukan form tapi hanya tombol. Button name-nya adalah button. Kemudian subnya kita ganti tambah.
sorry, Ctrl Z. Di sini kita klik 2 kali, kita ganti menjadi tambah. Kita klik di sini, nah ini kan berubah menjadi tambah. Artinya tambah data. Ini kita akan membuat link. Caranya sangat mudah untuk membuat link ini. Kita akan membuat link ke menu tambah. Pertama-tama kita siapkan file untuk menambah data siswa. File, new, kemudian kita buatkan PHP non, nah seperti ini. Kemudian kita akan simpan terlebih dahulu file, save. Kita kasih nama input data siswa, save. Kemudian kita lakukan klik menu insert, kemudian ke data object, kemudian kita klik insert record, kemudian record insert form wizard. Nah, di sini akan muncul tampilan record insert form. Kemudian kita pilih tabel yang pengen kita masukkan, ya tabel siswa sudah betul. Kemudian after insert, setelah kita memasukkan data, mau diarahkan kemana? Nah, setelah memasukkan data, kita arahkan ke tampil tadi itu. Yang menampilkan tadi adalah data siswa. Data siswa ini adalah scriptnya tadi adalah menampilkan data. Oke. Kemudian tinggal di OK saja. Selesai sudah. Nah, jadilah seperti ini. Tulisan insert ini kita ganti menjadi simpan, biar kelihatannya wow. Simpan. Nah, seperti ini. Kita simpan, file, save all. Ya, jangan lupa di data siswa. Di data siswa ini tambah ini kita linkkan hyperlink. Insert hyperlink, kita linkkan ke tadi itu adalah apa? Input data siswa. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian oke. Nah, dia akan tampil di sini. Di luar dari ini. Kita sedikit ke coding, kita split. Kemudian ini kita copy, kita cut input dari input ini sampai value tambah. Ini sampai sini. Kita cut, klik kanan, cut, pindah. Kita gantikan tulisan ini. Input data siswa.php ini kita ganti ini. Nah, di sini kita delete. Kemudian kita pastekan di sini pengganti yang tadi ini, paste. Nah, ini sebagai ganti. Nah, seperti itu. Kemudian kita simpan. File, save all. Oke, kita coba. Kita refresh. Oke, kita klik siswa. Nah, kita klik tambah. Nah, ini. Kemudian kita klik isi. Misalkan listnya adalah 0123. Namanya adalah Arvin. Kelasnya adalah 10. Jurusannya adalah RPL. Kemudian simpan. Nah, data ini akan muncul di sini. Data ini akan muncul, kita lihat di database apakah dia muncul. Kita klik siswa. Terus, nah, muncul bukan? Jadi kita tidak perlu melakukan insert di sini. Itulah guna dari aplikasi. Kemudian selain menambah dan menampilkan ini, kita perlu membuat tombol edit dan delete. Itu sangat penting, edit dan delete. Caranya sangat mudah. Kita akan ke data siswa ini. Kita ke sini, kita tambahkan 2 kolom di sebelah kanan. Caranya, arahkan pointer ke atas ini, klik tabelnya. Nah, klik panah ke bawah ini. Kemudian insert kolom rect kanan. Nah, ini nambah 1. Kita kasih nama di sini di tengah. Modif. Apa baru? Modif V.
Di sini kita kasih link edit. Kemudian kita tambahkan lagi satu, ini insert column right. Di sebelah sini kita beri tulisan delete. Delete. Kemudian ini kita merger biar kelihatannya bagus antara modify sama ini, kita merger cell. Nah, dia akan gabung yang atas ini. Kemudian membuat tombol edit sama delete boleh menggunakan cara seperti ini juga boleh. Tulisan seperti ini boleh juga. Oke, tidak ada masalah. Kalau kita menggunakan cara yang seperti ini, sama seperti tadi. Ini kita hapus, kita insert, kemudian form, kemudian button tombol. Kemudian ini seperti ini dibiarkan kosong, oke saja. Add form tag, apakah mau nambah form? No, tidak usah pakai form karena sebagai tombol biasa. Submit ini kita ganti namanya di sini menjadi edit. Nah, kita klik di sini. Nah, yang delete juga kita hapus, kita ganti menggunakan form tadi. Insert form button. Ini biarkan kosong, oke saja. Ini no. Nah, submit ini kita ganti lagi menjadi delete. Delete atau hapus, bahasa Indonesia adalah hapus. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat halaman edit dan halaman hapus. Ada kode tambahan lagi. Caranya kita akan buat file new untuk halaman editnya. Ini PHP dan ini adalah non create. Oke, di sini. Kemudian di sini kita menggunakan tampilan desain aja biar tidak ada coding. Kemudian kita tinggal klik menu insert untuk halaman edit. Sebelum menu insert kita simpan dulu. File save kita simpan dulu. Kita kasih nama edit siswa. Save. Kemudian kita klik menu insert, kemudian data object, kemudian update record. Kemudian record update from wizard. Nah, poin keempat kita isi record set, kita isi SQL-nya. Ini yang kita gunakan, yang pengen kita edit adalah tabel siswa. Ini all filter. Nah, filternya ini kita isi niche. Niche ini adalah parameter. Niche ini adalah primary key-nya dari tabel siswa. Niche sama dengan URL parameter. Nanti kita akan membuat URL parameter di data siswa yang menampilkan tadi di link tadi. Kita akan membuat parameter. URL parameter ini adalah niche. Kemudian oke. Kemudian oke. Oke, ini tabel to update. Ini kita arahkan ke siswa, tabel siswa. Kemudian record setnya tadi record set 1. Kita tidak merubah record set tadi. Jadi namanya ini unique way, niche, oke. After updating, setelah diupdate mau diarahkan kemana? Kita arahkan ke data siswa. Data siswa ini fungsinya tadi kan menampilkan kan? Nah, oke. Setelah itu selesai. Oke. Ini adalah form untuk update. Update record kita ganti tulisannya. Klik di sini value-nya kita ganti menjadi rubah atau ubah. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita membuat halaman update, jangan lupa untuk di data siswa di admin edit ini kita buat hyperlink ke edit siswa tadi. Caranya insert, kemudian kita klik dulu editnya, kemudian insert hyperlink. Kemudian ini linknya kita arahkan ke edit siswa. Nah,
Jangan langsung oke, kita isi dulu parameter. Tadi kan kita memberi parameter. Kita isi dulu parameternya. Ini tadi parameternya adalah NIS. Kita isi value-nya dulu. Klik di sini. Kemudian petir ini kalian klik, tanda petir. Kemudian plus, kita buka. Kemudian kita pilih NIS. NIS ini karena primary key dari tabel siswa. Oke. Nah, tadi tulisan NIS kan kecil. Jadi name-nya harus sama. Di sini kita tulis NIS dengan huruf kecil. Tulis manual. Yang ini menggunakan tanda petir ini. Kemudian oke. Ini kita oke lagi. Nah, ini kita oke lagi. Oke, selesai. Nah, ini kasusnya kayak tadi, sama. Kita ke coding, caranya sama. Kita copy ini, input yang ini sampai sini edit. Kita klik kanan, kita cut, kita gantikan tulisan ini, edit siswa.php ahref. Nah, ini dari edit ini sampai ini kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian kita paste, klik Ctrl V atau boleh klik kanan, pas posisi di sini, kemudian paste. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Kemudian file, save all. Kemudian kita cek hasilnya bagaimana, refresh. Kita klik siswa, kita klik edit. Nah, misalkan ini kita ganti menjadi 11, ini kita ganti menjadi TKJ, berubah. Nah, 11 dan TKJ berubah. Kita akan, ini adalah membuat tombol edit. Selanjutnya kita akan membuat tombol hapus. Di sini tombol hapus sangatlah mudah. Kita akan membuat file new baru, php non create. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Save. Kita kasih nama di sini hapus siswa. Save. Nah, kemudian setelah ini kita pakai desain aja. Kemudian kita insert, sama prosesnya kayak tadi, data object. Sekarang kita pilih yang delete record. Oke, delete record. Kemudian koneksinya ini, tabel yang pengen kita delete adalah tabel siswa. Primary key-nya adalah NIS, oke. URL parameternya adalah NIS. Ingat-ingat, tidak usah diganti. Kemudian after deleting, go to. Nah, setelah berhasil di delete, mau diarahkan kemana? Kita arahkan ke tampilan tadi, yaitu data siswa. Kemudian oke. Kemudian oke lagi, selesai. Tinggal kita buat link yang di data siswa itu, yang dihapus ini. Nah, seperti ini. Oke. Untuk menyikapi tadi, coba kita cara mudahnya biar tidak ngekat seperti tadi. Kita hapus ini terlebih dahulu. Kita tulis dulu manual delete ini. Kemudian kita blok biar tidak melakukan cutting kayak tadi. Kemudian insert, kemudian hyperlink. Oh, ini hyperlink. Kemudian kita linkkan ke hapus siswa. Hapus siswa. Nah, ini. Kemudian jangan lupa parameternya kita isi. Parameternya kita isi, tanda petir, kita pilih NIS. Karena ini adalah primary key-nya. Oke. Name-nya kita isi sesuai dengan tadi, NIS dengan huruf yang kecil, harus sama. Manual. Kemudian oke. Ini kemudian di oke aja.
Nah, ini oke lagi. Nah, seperti itu. Sekarang kita ganti tulisan ini, tulisan delete ini. Kita ganti menggunakan tombol kita blok. Tinggal klik 2 kali. Nah, di blok seperti ini. Nah, seperti ini. Di blok seperti ini ya. Klik 2 kali. Kemudian insert. Kemudian form button. Ini oke saja. Ini no. Nah, seperti itu. Oh, tetap ya. Ternyata tetap. Saya pikir bisa. Oke, kita manual lagi. Kemudian submit ini kita ganti lagi namanya menjadi delete. Hapus. Oke, namanya sudah berubah jadi hapus. Terpaksa kita cut lagi seperti tadi manual. Ternyata sama. Enggak beda nih, ada yang beda ya. Kita tinggal delete yang ini. Tulisan ini yang di coding, kita delete yang di coding. Nah, seperti ini. Oke, kita coba. Oh, gini. Ternyata bedanya di situ. Kita hanya tinggal mendelete. Jadi tinggal mendelete saja, enggak usah nge-cut. Di sini kan ada. Seperti itu. Pada intinya sih sama. Nah, kita buktikan. File, save all. Nah, kita refresh. Nah, kita coba siswa. Kemudian kita tambah dulu 1 biar ada temannya. Nyoba. Kita isi 2. Kita isi nama Taufik, Muhammad Taufik, kelas 10. Ini MM. Simpan. Nah, kita coba hapus yang Harkavin ini, kita hapus. Nah, berhasil bukan? Ini adalah cara membuat tambah, edit dan delete serta menampilkan. Itu sangat mudah. Kemudian kita akan membuat tombol cari. Yang terakhir adalah tombol cari. Nah, di sini kita akan siapkan yang namanya search. Oke, itu sangat mudah, bahkan tambah mudah lagi. Caranya di sini, nah, kita buatkan form. Kita kasih spasi, kita klik di sini ini, desain, spasi, kita buat form. Ini kita ganti desain aja. Insert, kemudian form, kita klik form. Nah, kita buat form. Kemudian dalam form ini kita buat tag. Insert, form, text field. Nah, kita isi di sini cari. Nah, apakah kita kasih label? Enggak usah kita kasih label. No label tag. Kemudian oke. Nah, seperti ini kosongan. Di sebelah kanannya kotak ini kita klik. Nah, di sini yang kedap-kedip. Insert, kemudian form, kemudian button. Button ini adalah tombol untuk mengirim form ini. Kita kasih nama, tadi sudah nama cari. Kita kasih nama shirt. Boleh. Kemudian kita oke. Nah, tulisan submit ini biar tulisannya berubah, kita kasih nama search juga. Search. Ya. Nah, seperti ini, shirt. Nah, dia akan berubah seperti ini. Kemudian kita simpan, file, save all. Kita refresh. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, search. Ada tombol untuk mencari. Nah, form ini ketika kita ketikkan nama yang kita ingin cari, misalkan Taufik, yang terjadi adalah, nah, tidak terjadi apa-apa karena belum kita beri action. Actionnya kemana? Belum. Oleh karena itu kita beri action. Caranya kita buka Dreamweaver. Di search ini kita klik formnya. Ini form, kita klik form. Kemudian target. Nah, enggak usah, sorry. Action. Nah, ini mau diarahkan kemana? Kita harus buat form cari. Oke, kita harus buatkan dulu form cari.
Caranya sangat mudah. Kita isi di sini actionnya cari.php. Otomatis kita harus membuat file dengan nama cari.php. Nah, kita buat terlebih dahulu file, kemudian new, kita simpan php, kemudian create, non create. Nah, ini kita simpan dengan nama tadi cari.php, save. Nanti akan diarahkan ke halaman ini cari.php, save. Nah, di halaman cari.php ini kita akan menggunakan menu insert, kemudian data object, menampilkan seperti biasa dynamic data, kemudian kita arahkan ke dynamic tabel, kemudian kita isi lagi sama seperti tadi, menampilkan data di awal tadi, record set. Nah, perbedaannya di sini di record set. Kalau yang awal kita tanpa filter untuk menampilkan, sekarang harus menggunakan filter. Oke, kita isi misalkan record set ini kita rubah name-nya. Name-nya kita ganti carilah. Kemudian tabel siswa. Kemudian di sini filter. Filter ini kita ganti berdasarkan apa kita mencarinya, kolom apa, misalkan kolom nama, berarti kita berdasarkan kolom nama. Dan yang bawah jangan URL parameter. Kalau URL parameter itu kayak tadi membuat link, ini bukan link, jadi berdasarkan form. Nah, tadi kan kita buat form namanya. Nah, form tadi ini namanya adalah, kita lihat nama tadi itu, Saudara, kalau tidak salah namanya adalah cari. Nama cari ini didapat dari form. Oke, kita oke lagi, ntar lagi kita jelaskan dari mana nama cari ini. Nama cari ini didapat dari form. Kita oke dulu. Oh sebentar, ini ada nama sama dengan. Sama dengan ini harus persis. Kalau namanya Taufik ya harus Taufik. Tapi kalau kita pilih konten, ketika kita tulis T, maka nama yang ada huruf T-nya akan muncul. Namanya konten. Seperti itu. Kemudian cari. Oke, kita akan jelaskan cari ini ntar lagi. Oke dulu. Nah, kita oke lagi. Nah, ini all. Ini oke lagi. Nah, tampil seperti ini. Dan nama yang cari tadi itu kita ambil dari data siswa, form, yang form ini tadi. Nah, form yang kotak ini, kecil, kotak kosong ini adalah namanya adalah cari. ID-nya adalah cari. Yang tadi itu udah berasal dari kata-kata ini, ID cari, kotak kecil ini. Nah, kemudian kalau sudah paham, oke kita lanjut. Nah, yang tadi ini, yang cari ini, nah seperti ini sudah selesai. Tinggal nambahkan kolom edit lagi, modify. Kita tambahkan sama kayak tadi, cara menambahnya biar sama persis. Di sini kita klik ini, tanda panah ini, kemudian insert kolom right. Kita tambahkan di sini modify, sama kayak tadi, modify. Kemudian kita tulis di sini adalah tombol yang seperti tadi. Kita tambahkan lagi kolom dulu right. Nah, di sini kan nanti kan ada edit, kemudian sebelah kanannya itu kan ada delete. Ada hapus. Yang kemudian yang atas ini kemudian kita merger dengan cara mana merger? Di bawah sini tidak ada. Kalau tidak ada merger di bawah, hilang mungkin, kecapean. Klik kanan, kita ke tabel, kemudian merger. Nah, bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, sama saja. Nah, biar kita tidak menulis link kayak tadi, link edit dan hapus, kita tinggal copy saja yang tadi, yang ada dalam data. Nah, edit ini kita copy, kita arahkan ke cari.
Nah, ini kita hapus, kita klik kanan dan paste. Nah, kita lihat kodenya. Nah, ini kan ahref edit siswa, sama dengan yang tadi. Kode yang di-linkkan tuh sama. Kemudian hapus juga biar kita tidak usah membuat lagi karena sama datanya dengan data siswa. Kita buka data siswa, kita klik hapus, klik kanan, kita klik hapus, klik kanan, copy. Kemudian kita pastekan di cariin tadi ini. Yang ini kita delete, kemudian kita pastekan di sini. Nah, selesai sudah. File, save all. Nah, kita coba aplikasinya. Siswa. Oke, kita coba cari. Kita tambah dulu. Nambah. Tadi kehapus. Namanya Harkafin kelas 11 jurusan APK. Simpan. Nah, misalkan kita akan cari namanya Harkafin atau Muhammad. Ini kita tulis di sini. Muhammad. Kita klik search. Nah, akan muncul halaman Muhammad. Ketika kita edit, kita akan diarahkan ke halaman tadi. Loh, ini kok tidak muncul? Kenapa? Berarti ada kode yang salah. Kopinya kita cek. Kita cek di sini di menu edit, kita cek split. Di sini seperti itu. Oke. Coba kita parameternya enggak ada, kita coba hapus. Ini juga pasti salah. Nah, seperti ini. Di sini kita ganti lagi. Coba kita menggunakan cara manual dulu. Edit tanpa tombol, kemudian hapus. Kemudian kita blok edit, kemudian insert, kemudian hyperlink. Nah, di sini kita coba isi manual kayak tadi. Kita arahkan ke edit, ya kan? Kemudian parameternya kita isi. Ini kita isi parameternya nis. Oke. Ini kita isi manual nis. Kemudian oke. Kemudian oke. Ulang, Pak. Kemudian Ya. oke. Nah, seperti itu. Kita coba dulu. File, save all. Kita refresh. File, siswa. Kita cari Muhammad. Search. Nah, kita klik edit. Nah, sekarang muncul. Ternyata tadi permasalahannya tidak bisa langsung di copy. Tidak bisa langsung di copy begitu saja. Coba kita ganti menjadi kelas 12. Nah, akan berubah. Berarti yang dihapus juga begitu. Di kode cari tadi ini, cari, ini hapus, kita ganti insert, hyperlink, kita linkkan ke hapus siswa. Jangan lupa parameternya kita rubah. Di sini kita ganti nis. Oke, ini kita kasih nama nis. Oke. Kemudian oke dan oke. Selesai sudah. Kemudian biar tampilannya bagus seperti tadi, kita ganti edit ini menjadi sebuah button kayak tadi. Kita blok, kemudian insert, form, button. Kemudian oke, biarkan kosong. Ini no, apakah menggunakan tab, pilih no. Nah, submit ini kita ganti menjadi edit. Kemudian nah, tulisan di sini, di edit sini, di codingnya jangan menghapus di sini, tapi kalian hapus di coding. Kalian hapus
editnya saja, linknya jangan. Nah, kan seperti ini. Begitu juga dengan hapus, kita blok, insert, form, button. Button ini tombol biasa. Ini biarkan kosong. Oke, ini no karena hanya button. Submit ini kita ganti menjadi hapus. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, kita klik hapus, kita hapus ini. Hapusnya di coding, jangan hapus di sini. Hapusnya di coding. Khawatirnya kalau ngapus di sini maka kode ahrefnya akan hilang juga. Jadi kita hanya menghapus tulisan hapus saja. Ahrefnya tetap ada. Nah, seperti ini. Kita simpan file, save all, kemudian kita refresh. Nah, kita cari namanya Harkavin, misalkan search. Ini ada Harkavin, kita edit. Nah, muncul kan? Kita ganti menjadi 11 misalkan. RPL. SMPL. Misalnya kita hapus, tadi data Harkavin yang kita hapus, sekarang data Muhammad Taufik yang kita hapus. Loh, bukan di pencarian ya. Coba kita cari dulu. Harkavin search. Nah, kita hapus di sini bisa enggak? Nah, datanya sudah kosong. Jadi hapus di sini dan hapus di search itu bisa, sama-sama bisa. Ini adalah tutorial tentang aplikasi sederhana menggunakan Dreamweaver. Sekian dulu tutorial kita. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.